Oke, setelah melalui perjalanan yang panjang dimulai dari babak kualifikasi Piala Dunia 2018 yang dimana timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Australia, Qatar, Cina, dan Korea Selatan. Dan dimana timnas Indonesia lolos sebagai juara grup, dan sangat mengejutkan ketika timnas Indonesia lolos sebagai juara grup dan tanpa kekalahan sama sekali. Dalam musim kemarin, kualifikasi kemarin kita berhasil lolos dengan torehan 18 poin dari 5 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Dan di match pertama Piala Dunia 2018 ini kita akan menghadapi Kolombia sebagai laga pembuka. Dan langsung saja ke gameplay. Ya, ada kesalahan sedikit. Jadi Kakang Rudianto tidak jadi ikut karena kemarin sekitar Hamin 3 sebelum kick off menghadapi Kolombia mengalami cedera. Jadi salah satu penggantinya adalah Alfreandra Dewangga Santosa. Tuh. Oke, pakai formasi tetap 4-3-1-2 dengan attacking instruksinya sama. Lalu defensive instruksinya juga masih sama. Untuk kiper kita kasih ke Cirus. Lalu untuk duet central back kita kasih ke Jordi Amat dan Sandy Walsh, duet terbaik untuk saat ini. Untuk right back-nya kita ganti ke Asnawi Mangkualam, untuk LB-nya Shane Patinama. Lalu untuk dua striker depan kita kasih ke, nah ini yang jadi masalah. Ya oke lah, boleh lah, oke. Kita geser ke sini, Rafael Strike jadi second striker, lalu Marcelino boleh di sini, Ricky Cambia nanti aja dulu, kita ganti ke Evan Dimas. Lalu ya sudah. Oke, auto offset trap harus on. Ya ini salah logo ya, harusnya Piala Dunia Rusia, tapi malah Piala Dunia Qatar. Oke. Turunkan ekspektasi lah, karena secara di atas kertas mereka lebih unggul daripada kita, tapi di atas lapangan belum tentu, karena bola itu buntar, apapun bisa terjadi. Bahkan tim sekelas Italia pun masih bisa terpeleset oleh tim-tim yang notabene tidak diperhitungkan keberadaannya. Jadi ya nggak ada target sama sekali untuk bisa di kompetisi ini, karena targetnya adalah lolos ke babak penyisihan grup atau babak final kualifikasi Piala Dunia. Dan nggak ada target sama sekali untuk misal lolos di 16 besar, 8 besar, nggak ada. Tapi secara ambisi saya sebagai manajer ya harus bisa lolos ke 16 besar, karena ini merupakan kompetisi saya terakhir sebagai manajer. Dan untuk beberapa tahun ke depan saya tidak akan melatih timnas atau tidak akan menjadi manajer timnas, karena saya akan fokus ke tim-tim luar negeri, bukan dalam artian bukan timnas, tapi lebih ke klub, karena saya akan menimba ilmu di luar negeri. Itu aja. Dan langsung untuk strip ya bolehlah. Mereka menggunakan formasi 4-4-2 dengan 2 defensive midfield dan 2 striker di depan. Oke, dan langsung saja kick off. Ya ini anggap saja di Rusia. Ya kalau secara perhitungan ya memang Indonesia, bahkan jangankan secara perhitungan, secara kualitas pun
masih sangat jauh, tapi mari kita lihat apakah kita bisa memberikan perlawanan atau tidak. Dan ini dia ya, National Anthem of Indonesia. Ya, kita sudah mendengarkan national anthem dari masing-masing negara dan sudah starting line up timnas Indonesia yang dilatih oleh Coach Purnomo dengan formasi 4-4-2. Diki Caraka dan Pavel Strike di depan, dan dia starting line up dari Kolombia yang dilatih oleh Rueda dengan formasi 4-4-2. Muriel dan Cucao Hernandez di depan, dan kita saksikan kick off babak pertama antara Indonesia menghadapi Kolombia dari ajang Piala Dunia 2018. Mereka langsung pressing ya. Kita harus hati-hati. Shane Patinama main pelan-pelan aja. Oke, Asnawi pada Evan Dimas. Dapat direbut. Harus hati-hati Luis Diaz. Ya, baik sekali. Evan Dimas pada Rafael Strike. Masih Strike. Iya, aduh gagal. Oh, kosong. Tenang dulu, Rahmat. Evan Dimas. Ya, lepas. Nice. Pelang. Nah, main tenang aja, tenang. Secara kualitas ya mereka pasti di atas kita. Tapi ya kalau kita bisa nguasain pertandingan, kita bisa menang dengan memanfaatkan skill apapun ruang tembak yang dimiliki timnas Indonesia. Shane Patinama pada Rahmat, pada Marcelino. Iya, baik sekali. Oke. Pelanggaran ternyata, pelanggaran Indonesia. Dan kartu kuning pertama untuk Diki Caraka. Munoz langsung ke depan, ada Muriel, duel di sana, gagal. Oke, lepas. Oke, main tenang aja, main tenang, santai, lolos. Aduh, awas, Rahmat. Tengahnya, dan bagus sekali Sandy Walsh. Nice block. Jadi para Rahmat, ada Evan, masih Evan sendirian. Iya, lalu jauh umpannya. Aduh, baik sekali Jody, bukan pelanggaran. Asnawi, masih Asnawi,
Gugurkannya untuk naik dan aduh, sayang sekali tidak lolos. Tapi masih bisa Evan Dimas. Duel. Nice. Dapat. Oke. Ini dia. Hoki Caraka kepada Rafael Strike. Aduh, masih bisa. Lambat kali. Iya, dan ini dia Hoki. Aduh. Duel. Nice. Iya, langsung ke sisi kiri ada Luis Diaz. Angkat ke tengah. Duel di sana. Sekali. Iya, Variener. Nice. Ivar pada Hoki. Adih kontrolnya. Ini kepada Shin Patinama di sisi kiri. Angkat ke tengah. Ada Marcelino Ferdinand. Itu dia yang harus dilakukan. Gol dari sundulan Marcelino. Menang duel udara loh. 1-0. Loh. 1-0 skor sementara. Menit ke 26. Oke, bisa. Iya, Hoki, masih Hoki. Cepat sekali Hoki. Memberikannya untuk naik. Iya, ada Shin Patinama, masih Shin. Oh, diapit lah dua pemain. Sanchez. Pendek pada lihat Cabal. Iya, bisa loh, bisa nice. Dapat, nice, bukan pelanggaran. Rafael Strike. Harus hati-hati, fokus. Timnas Indonesia harus fokus. Shin, duel, nice. Langsung jauh. Bicara kalau berduel, kalah. Duel, nice. Tenang. Ada Shin, Variener. Nice. Tenang dulu. Jauh pada Asnawi. Iya. Aduh, Marcel terlalu lama. Duel. Nice. Iya. Nah, ini dia. Aduh, terlalu dekat dengan Cuesta. David Ospina langsung jauh ke sisi kiri pertahanan, sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Iya, lolos sekali. Iya, dan Hoki Caraka. Peluang emas dari Hoki Caraka masih ke samping. Duel baik. Nice. Iya. Nice. Lolos. Ada. Good shoot.
Peluang dari Rafael Struijk masih bisa oleh David Ospina. Ini corner kick pertama untuk Indonesia. 1 menit menuju injury time. Angkat. Masih ada Asnawi. Evan Dimas Darmono. Peluang dari Evan Dimas masih gagal. Masih bisa ditepis oleh David Ospina. Yang corner kick kedua, tambah waktu 1 menit di babak pertama. Angkat ke tengah, ada Rahmat Irianto, masih gagal. Dapat. Nice, Evan Dimas. Berputar-putar. Ada Ivar Yener, masih Ivar. Aduh, direbut oleh Cabal dan selesai gol pertama. Satu kosong skor sementara lewat gol sundulan dari Marcelino Ferdinand. Ya, inilah yang dinamakan ranking hanyalah angka. Kolombia ranking sekitar 20-an. Masuk di 20 besar, tapi di lapangan ya ini masih babak pertama. Kita jangan jumawa. Mari kita fokus di babak kedua. Ya, babak kedua. Shin. Ya, baik sekali Sandy Walsh. Nice, tenang. Rapat sekali. Pressing ketat dari para pemain Kolombia. Nice. Iya, lolos. Ini dia apa yang terjadi. Masih hoki. Ada Marcel. Sangat tenang sekali para pemain Indonesia dan pelanggaran jelas. Pada Shane Patinama. Iya, Ivar Yener. Aduh. Lalu cepat. Ini dia, harus hati-hati para pemain Indonesia. Kosong lini tengahnya. Ini bagus sekali Asnawi. Nice. Oke. Dapat, tengahnya gak mau ambil. Duel. Awas. Dan miskomunikasi terjadi di lini belakang. Awas. Nice. Iya, baik sekali. Hati-hati. Iya, pada Marcelino, masih Marcel. Dimas. Angkat pada Shane Patinama. Terlalu, tapi bisa. Iya, ini dia, masih Ivar, angkat ke tengah. Ada. Umpan terobosan dari Shane Patinama dan umpan lambung dari Ivar Yener mampu diselesaikan dengan baik oleh Hoki Caraka. Dua kosong skor sementara. Zapata masuk. Itu Hernandez. War. 2-0 skor sementara. Kosong sekali. Ada Dias, masih Dias. Dan awas. Alhamdulillah.
peluang dari Kolombia, masih melenceng ke sisi kiri ke Cirus Margono. Pendek saja pada Rahmat. Hati-hati Rahmat. Iya, hati-hati dan alhamdulillah masih. Masih melenceng loh untungnya. Ini kalau nggak jauh bahaya nih. Duel bahaya sekali. Langsung jauh. Lepas Asnawi. Nice. Ada Jordi. Iya. Hati-hati. Dan alhamdulillah masih. Thank you Tiang. Gila. Berapa menit dah? 3 peluang berbahaya. Ini dia corner kick pertama untuk Kolombia. Duel Jordi, nice. Awas. Bagus. Ayo, Hoki, masih Hoki. Iya, pada Marcelino, serangan balik timnas Indonesia. Ada Rafael strike, masih strike. Pelanggaran bukan. Dapat tapi Mas. Pada Yenner, masih Yenner. Iya, pada ke sisi, aduh gagal. Nice. Iya, lolos kembali. Hoki Caraka masih Hoki ke tengah dan dapat disapu. Duel, nice. Dapat. Kontrolnya. Tenang. Main seperti babak pertama. Santai, tenang. Awas. Sandy. Jenner. Iya. Sekali ini serangan dari sisi kiri. Aduh, gagal. Masih Evan Dimas. Arah ke tengah. Rahmat. Sudah kehabisan tenaga. Mari kita ganti pemain. Villa dan Buriru masuk. Siapa nih yang dimasukin? Sananta juga emang gak mau, kita harus pertahanin salah satu. Lalu Jakob jadi second striker, Marcelino down dulu, Yenner kita kasih ke Beckham, Van Dimas drop dulu, ganti ke ya Makrob lah. Untuk Jordi masih aman ya, masih sisa 1 slot pergantian. Menit 80 masih 2-0 skor sementara. Beckham pada Shin Patinama, masih Shin jauh. Iya, ada Rafael strike, masih strike tengah dan gagal. Duel bagus sekali, nice. Iya, ini dia masih Rafael strike, lolos. Ada Beckham Putra, masih bisa diambil oleh David Ospina. Sudah kehabisan tenaga. Dapat bagusin, langsung jauh, nice.
Duel, baik kali. Ai, depan tidak terarah, tapi masih bisa. Kambuaya. Ai, dua kali Raverstak. Bahaya. Awas. Nice. Awas, hati-hati. Nah, bagus sekali kan. Selesai. Ya inilah hasil dari uji coba menghadapi Jerman kemarin. 3 laga uji coba, 2 laga TC dan 1 laga di uji coba di Rusia ya. Hasilnya ya ini. Ini yang dinamakan ranking hanyalah angka. Secara kualitas Kolombia masih jauh lebih bagus daripada Indonesia. Tapi itu kan di atas kertas. Di atas lapangan beda. Bola itu bundar. Apapun bisa terjadi. Bahkan tim-tim besar pun bisa tumbang oleh tim-tim yang tidak diperhitungkan keberadaannya di dalam suatu kompetisi. Dan mungkin Indonesia juga dianggap ya tidak memiliki peluang untuk lolos. Tapi ketika menghadapi Kolombia, ya ini kita bisa menang 2-0. Dan itu 2 gol lewat sundulan. Padahal pemain Kolombia rata-rata tingginya sekitar 107 bulan ke atas. Sedangkan Indonesia ya masih di bawah mereka lah. Yang menjadi PR ketika komunikasi di lini belakang dan finishing ketika sampai di sepertiga kotak penalti dari lawan. Ya kalau dibilang Kolombia nggak ada peluang, ya Kolombia banyak sekali peluang, dan ketika masuk di babak pertama peluangnya ketika masuk di babak kedua peluangnya sangat banyak sekali, bahkan sangat berbahaya sekali. Oke, Marcelino Ferdinand menjadi MOTM di pertandingan kali ini. Dan ini hasil dari grup stage match day pertama Piala Dunia 2018. Jerman mengalahkan Ireland dengan skor 3-0. Jepang harus mengakui keunggulan Brazil. Wow, Italia menang menghadapi Denmark. Dan Indonesia menang lah menghadapi Kolombia. Portugal menang menghadapi Austria. Ghana menghadapi Costa Rica menang 2-0. Belgia membantai Republik Ceko 4-0. Maroko menang atas Amerika Serikat. Ya, 4 wakil dari Asia, 3-nya tumbang, tapi Indonesia bisa menang. Jepang dikalahkan Brazil skor 1-0. Qatar dikalahkan Meksiko dengan skor 3-1. United Emirat Arab tumbang menghadapi Argentina skor 0-1. Ya ini. Dan ini hasil sementara klasemen sementara grup B Piala Dunia 2018. Indonesia berada di posisi puncak dengan keunggulan 2 gol. Italia posisi 2. Oke. Nah, ini nanti aja Persikabo soalnya. Dan match day kedua menghadapi Italia. Karena ini masih tidak kompetisi ya, kita fokus ke timnas dulu. Ya.
matchday kedua menghadapi Italia. Nggak berharap apapun. Kalaupun kalah ya kita jangan sampai kalah banyak. Tapi kalau bisa ya kita usahakan imbang. Tuh, Kolombia aja rankingnya 13 dengan Indonesia sekitar 80-an. Hampir menyentuh 90. Tapi bisa mengalahkan tim dengan ranking 13. Bahkan bintangnya pun lebih banyak daripada Indonesia. Dan ujian berat bagi timnas Indonesia ketika matchday kedua dan ketiga ini harus menjadi penentu. Ya kalau kita bisa mengambil 2 poin dari 2 laga ini, lolos. Karena poin kita 5. Tapi kalau 2 laga ini kita cuma bisa dapatin 1 poin, sangat tipis lah peluang untuk lolos ke 16 besar. Dan mau gak mau ya ketika menghadapi Denmark kita harus fight to win. Oke, itu dia matchday menghadapi Italia bakal dilakukan besok, dan sampai jumpa di FIFA World Cup Group Stage matchday 2 menghadapi Italia.